Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya hidup dari makanan, pakaian, apa yang kami miliki, tetapi kami hidup karena firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan menyembah-Mu, dan kami percaya juga Kau ada bersama dengan kami. Kau siap memberi kami makanan, Kau siap memulihkan kami, Kau siap memberikan kami Tuhan tuntunan-Mu buat setiap kami. Bapa, biarlah kami memperhatikan perkataan-Mu. Kami mengarahkan telinga kami kepada ucapan-Mu. Biarlah itu semua tidak menjauh dari mata kami. Dan kami boleh menyimpannya di dalam lubuk hati kami Tuhan. Karena itu yang akan menjadi kehidupan buat setiap kami dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan diberkati. Kami siap dipulihkan. Kami siap Tuhan diberikan Tuhan tuntunan-Mu untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Kalau minggu yang lalu kami masih jatuh dalam dosa, kami percaya hari ini Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga minggu depan kami akan berbeda hidup kami Tuhan. Kami akan menjadi umat pemenang yang tidak akan jatuh lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa baik. Nah, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, Saudara, salam dari pengerja dan seluruh jemaat dari City of Love, ya, dari sebelah. Kami percaya semua diberkati Tuhan. GB Icon akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Nah, Saudara, saya percaya Tuhan menciptakan tempat untuk manusia. Ya, tempat adalah sesuatu yang sangat penting, Saudara. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dulu tempatnya. Ya, Saudara, kita ini nomor 6, Saudara ya, betul ya, nomor 6. Karena kita diciptakan pada hari ke-6. Nah, kenapa Saudara kita nggak diciptakan pada hari pertama? Katanya kita nomor 1 di hadapan Tuhan. Kenapa Saudara? Ya, kenapa kita nggak diciptakan pada hari pertama? Saya percaya kalau kita diciptakan hari pertama masih gelap Saudara ya. Saudara harus kemana-mana bawa obor, bawa api. Kemudian masih air semua, jadi kita harus berenang terus Saudara. Ya, seumur-umur harus berenang terus. Makanya Tuhan menciptakan dulu tempatnya. Tuhan menciptakan semuanya. Bahkan khususnya di Kejadian 2 kalau kita tahu bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan menciptakan tempat tinggalnya dulu. Taman Eden, Saudara. Taman Eden diciptakan untuk tempat tinggal dari Adam, Saudara. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan penolong, menciptakan istri buat Adam, Tuhan ciptakan dulu tempat tinggalnya, Saudara. Jadi kalau anak muda ya, boleh sudah jatuh cinta, silahkan jatuh cinta, silahkan dekati yang kalau memang itu Tuhan taruh bahwa itu adalah kira-kira jodoh yang daripadamu, dekati dengan segala usaha, upaya. Tapi sebelum memutuskan untuk menikah, Saudara, ya, sediakan tempat tinggal dulu, Saudara. Ya, bekerjalah dulu dengan giat, sampai kau punya tempat tinggal, baru kamu berani datang ke calon mertuamu, lamar dia, Saudara. Ya, karena Tuhan menciptakan tempat tinggal dulu, baru Tuhan menciptakan penolong buat Adam. Saudara, apa yang mau saya sampaikan adalah tempat tinggal itu sangat penting, Saudara. Contoh tanah perjanjian. Tuhan berjanji pada Abraham, tanahmu dari sini sampai sini, dibatasi Saudara sama Tuhan. Ya, disediakan tempat. Tuhan bicara sama Yosua, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Bicara lagi tempat, Saudara. Ya, makanya kita tahu, kita sering pergi. Kalau nggak salah Pak Budi Sastra, gembala rayon kita dan juga gembala Bapak Saudara baru kembali dari tanah perjanjian ya bersama Ibu ya. Jadi kenapa kita pergi ke sana? Karena itu memang tempat di mana dikhususkan kita bisa datang ke sana, Saudara, ya. Tapi tidak semua tempat itu rumah Tuhan, Saudara. Tidak semua tempat itu rumah Tuhan. Ya, ada 2 tempat, Saudara. Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. Ini yang pertama. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ya, nah ini Saudara, ini tempat yang benar-benar Tuhan pilih menjadi rumahnya.
Ya, makanya waktu Daud tertidur di situ, dia melihat mimpi, ada langit yang terbuka, ada tangga yang turun dari surga, ada tangga dari bumi ke surga, kemudian malaikat turun naik ke tempat itu. Ya, jadi waktu bangun dia sadar, wow, ini dahsyat nih tempat ini. Ini pasti tempat Tuhan, rumahnya Tuhan. Jadi akhirnya tadinya yang kota itu namanya Luz, dirubah menjadi Betel, rumah Tuhan. Ya, ini khusus, rumah Tuhan yang khusus. Tapi ada juga tempat yang kedua, yaitu 2 Samuel 6 ayat 11. 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara, rumah Obed Edom tadinya tidak diberkati, saudara. Jadi bukan rumah Tuhan. Tetapi karena ada tabut Tuhan yang ditaruh di rumah Obed Edom, walaupun hanya dengan waktu yang singkat 3 bulan saja, tempat itu menjadi rumah Tuhan. Sehingga Obed Edom dan seluruh isi rumah tangganya diberkati. Nah saudara, pada siang hari ini saya mau bicara rumah Tuhan yang kedua ini. Rumah Tuhan yang kita jadikan menjadi rumah Tuhan. Ya. Nah saudara, di dalam doa Bapa kami, saya percaya semua hafal doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 9 ayat 11. Di dalam doa Bapa kami ini dibagi 3 bagian. Yang pertama, kita boleh minta berkat, kata firman Tuhan mengatakan mintalah maka engkau akan menerima. Kita harus minta, saudara. Kita minta diberkati enggak apa-apa, saudara ya. Jadi minta diberkati enggak dosa. Kita minta diberkati. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, kita harus minta ampun. Tapi caranya mudah. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita akan mendapatkan pengampunan. Dan yang ketiga, jangan bawa kita dalam pencobaan. Nah saudara, tapi sebelum kita minta berkat, ya, kita mau lihat kalimat yang sebelumnya. Jadi ayat 9, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian ayat 10 apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Kemudian baru ayat 11-nya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya begini saudara, Tuhan mau kita mengundang dulu kerajaan Tuhan datang dalam pribadi kita, kerajaan Tuhan datang dalam rumah tangga kita, kerajaan Tuhan datang dalam pekerjaan kita, kerajaan Tuhan datang dalam gereja kita, baru engkau akan diberkati. Kita berbicara seperti Obed Edom, waktu tabut Tuhan ada di dalam rumahnya, walaupun dalam waktu yang singkat, dia diberkati dan seisi rumah tangganya diberkati. Siapa yang mau diberkati di sini? Semua mau diberkati ya saudara. Nah saudara, ya hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita menjadi kerajaan Tuhan, yaitu datanglah kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat mengundang kerajaan Tuhan datang dalam kehidupan kita, atau dalam tempat kita, atau dalam tempat ibadah kita. Nah saudara, kalau kita bicara tempat, ya, berarti tempat di mana dikhususkan supaya hadirat Tuhan itu hadir. Nah saudara, surga itu seperti kantor pusat saudara. Dan kita ini adalah kantor cabangnya, baik pribadi kita, keluarga kita, kantor kita, gereja kita adalah kantor cabangnya Tuhan. Saya percaya di sini ada yang punya perusahaan di mana ada kantor cabang ya yang dibuka, ya. Mungkin ada di luar kota. Saya mau tanya saudara, boleh enggak kalau kantor cabang menjalankan usahanya berbeda? Ya, jadi disuruhnya dari pusat mesti begini. Ada aturannya begini. Boleh enggak dia? Enggak lah, biarin deh, enggak ada bos di sini. Saya rubah semua jalur, ya, prinsipnya berbeda, visinya dirubah, kemudian kegiatannya dirubah. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh ya. Kita harus ikutin kantor pusat kita. Kantor pusat kita maunya apa, kita harus jalankan sesuai dengan tuntunan dari kantor pusat. Kalau enggak, pasti kantor cabang itu akan ditutup. Saudara, kita dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita adalah kantor cabangnya Tuhan. Ya, kita adalah tempat di mana prinsip kerajaan surga harus dijalankan. Baik pribadi maupun keluarga, maupun pekerjaan, maupun gereja kita. Karena saya bicara tempat, ya kalau kita bicara tempat berarti tempat kita tinggal. Di Jakarta, kita ada di Jakarta. Tapi untuk kita kembali, untuk merubah Jakarta, kita harus mulai dari gereja. Gereja adalah rumah kita, rumah rohani kita. Tapi gereja juga berhubungan dengan keluarga.
Bagaimana gereja bisa merubah kota? Mulai dari keluarga-keluarga dirubahkan. Kemudian keluarga juga berbicara lagi dari pribadi orang yang dirubahkan, keluarga itu akan diberkati. Nah ini yang berbicara tempat, saudara. Nah saudara, hari ini saya akan bicara juga tentang 3 prinsip kerajaan supaya pribadi atau keluarga atau tempat atau gereja atau tempat usaha kita itu menjadi cabangnya dari kerajaan surga. Yang pertama saudara, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan, pasti udah hafal semua ya saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, wow saudara, bukan cuma berkat berarti, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi kalau kita, prinsip yang pertama adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, siapa di sini yang biasa menulis agenda, saudara? Ya, atau biasanya yang bekerja ya, nulis agenda ya, saudara ya. Saya juga menulis itu di iPhone saya, saudara. Siapa yang pakai iPhone di sini? Ya, jangan pakai BlackBerry lagi, saudara. Karena sebentar lagi BlackBerry akan, enggak, saya bukan dibayar oleh Apple, bukan saudara. Cuma kemarin saya sempat download, tapi akhirnya langsung di-block, saudara ya. Jadi belum sempat masuk. Ada teman saya sempat masuk, tapi dia cuma sempat nge-add handphonenya sendiri, BlackBerry-nya sendiri ya. Android juga sebentar lagi akan ada BlackBerry Messenger. Sebetulnya kita pakai BlackBerry karena tinggal ada BlackBM-nya aja, BlackBerry Messenger-nya aja ya. Tapi bukan, saya nggak promo Apple, saudara, bukan. Tapi maksudnya saya biasa memang kemana-mana menggunakan iPhone, saudara. Dan saudara kemarin baru bisa download upgrade dari iOS 7 ya, iOS 7 ya. Yang sudah upgrade, kita jadi tampang baru lagi gitu ya. Jadi semangat lagi, saudara. Nah, saudara, saya selalu menulis kalender saya, saudara. Ya, di situ ada satu apps itu kalender, saudara. Jadi apapun yang saya rencanakan, apapun yang saya buat, saya tulis di sana. Mungkin ada yang seperti itu, ya, ditulis di kalendernya, ngapain sehari, ya saudara. Terus kita bisa warnain kan, jadi kalau di gambar itu warna-warni, saudara. Ya, saya usahakan mengefisienkan hidup saya, saudara. Jadi dalam satu hari itu harus penuh. Ya, kalau masih ada kosong berarti saya masih ada waktu. Ya, jadi saya mengefisienkan, mau produktivitas saya. Jadi setiap hari saya penuh ya untuk dengan kegiatan yang saya harus lakukan. Tapi saudara, ada satu, kalau kalender tuh kita bisa tulis tuh ya. Kita bisa tulis ya kalau kalendernya itu family atau apa. Jadi pilihan atau gereja gitu ya. Nah, ada satu pilihan tuh saya tulis first priority, saudara. First priority. Nah, saudara, setiap pagi saya harus menulis, saya harus merencanakan bahwa bangun tidur, saya tidak boleh yang lain. Ya. Walaupun mungkin telat bangun, ya telat bangun juga pernah saudara ya, bukan berarti nggak pernah telat bangun. Tapi waktu saya bangun, sebelum yang lain, first priority saya adalah berdoa. Saudara, saya nggak tahu, saudara, saya percaya semua juga kita melakukan itu. Tapi biarlah firman Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya saudara, semuanya, ini prinsip kerajaan surga, ya jangan kau cari dulu yang lain, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita setiap malam tidur, saya percaya kita tidur, Tuhan gak pernah tertidur. Amin saudara. Dia selalu menjaga kita. Dia tidak pernah terlelap, dia penjaga Israel dikatakan, dia menjaga kita. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian dari tukang santet, saudara ya. Tukang santet ini bilang, dia paling takut menyantet orang Kristen. Tapi dia bilang orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, bukan hanya orang Kristen yang KTP-nya Kristen, saudara. Karena dia pernah, ya, dia nggak tahu kalau itu orang Kristen, dia santet dan ternyata orang Kristen ada pelindung, ada selaput yang melindungi sehingga santetnya itu kembali kepada dia dan dia muntah darah, saudara. Jadi saudara bayangkan, Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan waktu tidur, ada yang di sini yang pernah tidur, bangun, pindah ke tempat? Ada? Saya pernah mendoakan satu kantor partner saya, saudara. Itu tiap malam, tukang jaganya tidur di lantai 2, bangunnya di taman, saudara. Di lantai 1, di luar, saudara ya. Dia bilang, dia bukan sleepwalker, bukan, saudara.
Tapi ada kuasa kegelapan yang setiap malam mindahkan dia keluar, saudara. Saya pernah juga melayani satu salon mobil. Ini lucu juga, ternyata iblis punya SIM juga, saudara. Dia suka mindahin mobil, saudara ya. Jadi mobil diparkir di sini, di salon mobil itu, kalau enggak wipernya jalan, dia pindah mobil bisa pindah parkirnya, saudara. Dia nggak lihat, tapi tadi malam di sini nih mobil. Kenapa sekarang pindah di sini, saudara? Saudara, saya diundang, saya diceritain gitu, saya juga bingung, saudara. Waduh, ini ngeri nih, setannya punya SIM, saudara ya. Jadi bisa mindahin mobil. Jadi waktu itu, gimana Pak? Ya saya nggak tahu, pokoknya saya doain di mana. Pak, kayaknya di sini nih, yang sering pindah di sini. Ya udah saya urapi saja. Besoknya sebenarnya udah enggak, sampai sekarang katanya enggak pindah lagi. Jadi kalau saya ke salon mobil di sini dikasih gratis, saudara. Ya. Jadi kalau saya mau nyuci mobil tukang jaganya siap Pak, karena dianggap saya sakti, saudara. Karena biasanya setannya itu mindahin mobil, sekarang nggak pindah lagi setelah didoain. Saya bilang, waduh bukan Pak, itu Yesus ya. Nah saudara, ya, iblis kalau kita bisa aman, kita bisa bangun setiap pagi, percaya nggak sih kalau Tuhan dia tidak pernah tertidur, dia menjaga kita. Ya minimal lah kalau gitu say hello dulu lah setiap pagi. Ya, bangun tidur jangan langsung, apalagi kalau telat ya, saudara, telat bangun, telat pelayanan gitu ya. Sikat gigi sambil doa, Tuhan Yesus, gitu, amin gitu ya, saudara ya. Pokoknya saking buru-burunya, udah nggak ya Pak, kan saya selalu intim dengan Tuhan Pak. Jadi saya dimanapun saya doa, ya betul ya. Tapi mari kita sempatkan diri. Tapi memang betul sih, saudara, bangun tidur sikat gigi dulu sebelum doa, saudara ya. Kalau enggak, saudara akan pingsan sendiri atau rebah dalam roh karena mencium bau saudara sendiri. Nah saudara, mari kita utamakan Tuhan. Firman Tuhan berkata loh, luar biasa di Ayub dikatakan. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tadi katakan apa? Kau datangi setiap pagi. Jadi kapan Tuhan datang? Setiap pagi. Ya. Jadi pagi itu bicara jam 00 sampai pagi. Itu pagi Tuhan ada bersama-sama kita, menjaga kita. Jadi saudara, mari setiap pagi Tuhan lagi nyediain berkat nih saudara. Ambil dulu berkat itu. Karena di dalam ratapan dikatakan demikian firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru apa? Setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi Tuhan setiap pagi menyediakan berkat buat setiap kita. Cuma masalahnya kita lupa ambil, saudara. Ya, kayak contohnya di tempat ini, atau mungkin ada pesta ulang tahun. Siapa di sini pernah menghadiri atau anaknya pernah pesta? Biasa pulang kita dibawain goodie bag ya. Betul ya saudara ya. Demikian juga kalau kita lupa ambil, kita nggak dapat goodie bagnya. Atau di wedding, itu ada tanda terima kasih. Ya, saudara, kalau kita nggak ambil, kita berarti tidak mendapatkan. Demikian juga setiap pagi Tuhan menyediakan berkat yang baru. Ya, mari awali berkat hari-hari kita dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, kalau bicara semua itu semua saudara. Ya, bukan hanya berkat secara materi, tapi damai sejahtera, suami yang setia. Ya, istri yang baik, anak-anak yang diberkati Tuhan, damai, kesehatan yang sempurna Tuhan akan berikan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya percaya Obed-Edom tahu itu. Waktu ada tabut Tuhan dalam rumahnya, dia menghormati. Ya, dia menghormati hadirat Tuhan. Dia menghormati kehadiran Tuhan dalam rumahnya. Dan dia jaga itu setiap pagi. Itu yang pertama, saudara, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara, adalah Mazmur 128. Mari kita buka Mazmur 128. Mazmur 128. Ingat sudah, tempat itu bisa berbicara kota kita, tempat tinggal. Gereja kita, ini tempat ini juga bisa. Tapi juga bisa berbicara rumah tangga kita. Ya. Karena saya mau kita juga sebelum gereja kita diberkati, biar rumah tangga kita dulu diberkati. Ya. Berkat atas apa saudara judul perikopnya? Kalau di layar nggak ada ya, tapi kalau di Alkitab kita Mazmur 128 itu judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. Saudara, makanya jangan doa minta berkat buat pekerjaanmu saudara. Ya,
Jangan doa berkati Tuhan. Dulu waktu orang tua saya masih punya pabrik, saya selalu tiap pagi, Tuhan berkati pabrik saya, Tuhan berkati pabrik saya, Tuhan berkati kantor saya, Tuhan berkati toko saya. Kita punya toko di Tanah Abang, Tuhan berkati. Ternyata berkat Tuhan kirimkan bukan atas pekerjaan kita, saudara. Bukan juga atas gereja kita juga bukan, atau pelayanan kita. Tapi Tuhan kirimkan berkat itu atas rumah tangga kita. Saudara, mari kita berdoa buat rumah tangga kita. Nah saudara, kalau kita mau diberkati, rumah tangga kita harus benar. Dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi selain kerajaan Allah, kebenarannya dari prinsip kerajaan ini harus dicari juga. Nah kita mau cari kebenaran apa tentang rumah tangga. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak saudara, siapa di sini mau bekerja dan menikmati hasil pekerjaannya? Siapa? Ada di sini yang begini, Pak saya kerja tapi buat tetangga. Biar aja lah tetangga yang enjoy, yang nikmati berkat yang saya terima. Enggak ada ya saudara ya? Berarti semua bekerja dan mau berbahagia dalam menikmati hasil pekerjaannya. Ya, karena itu ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak saudara, ya, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saya mau tanya nih Bapak saudara, ya, tapi tolong sepakat dulu, kalau pendeta bertanya, jemaat menjawab, saudara. Nah saudara, kalau dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, orang di sini itu laki-laki atau perempuan? Nah, laki-laki dan perempuan. Ada yang lain? Maksudnya bukan laki-laki perempuan dan yang setengah laki setengah perempuan, bukan loh ya saudara. Maksudnya jawaban lain ada? Semua bilang laki-laki dan perempuan. Kita lihat ya, ayat 3 bilang apa? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Jadi yang ayat 1 dan 2 itu punya apa? Punya istri. Yang punya istri laki-laki atau perempuan? Yakin? Ada di sini perempuan yang punya istri? Ada di luar saudara, di sini enggak ada ya. Saudara, berarti ini berbicara laki-laki saudara. Ya. Jadi yang menentukan rumah tangga kita diberkati adalah laki-laki. Adalah kepalanya saudara. Ya. Saudara saya pernah, anak saya yang laki, sekarang umur 13 tahun saudara. Pada waktu itu dia seperti memberontak saudara ya. Kita doakan, kita layani gitu. Tapi kayaknya dia berontak gitu saudara. Akhirnya saya dikasih tahu teman, bawa coba ke psikolog, ada psikiater Kristen saudara. Nah, akhirnya dia masuk diwawancara dulu, pertama kami dulu suami istri diwawancara. Oh oke, oh Bapak pendeta ya, oh Bapak pendeta hamba Tuhan. Oh ya bagus, puji Tuhan ya, karena dia juga banyak pelayanan. Oke, setelah dia keluar, gantian anak saya saudara. Setengah jam gak keluar, 1 jam gak keluar, 1,5 jam gak keluar saudara. Bukan apa-apa saudara, setiap 30 menit itu mahal saudara. Jadi saya ngeliat tuh, waduh ini udah berapa duit, waduh gitu ya, udah lewat lagi, waduh mahal ini saudara. Nah saudara ternyata keluar, dia mau ketemu lagi dengan kami orang tuanya. Akhirnya saya masuk saudara, waktu saya masuk duduk, pembukaannya kalimatnya gak enak banget buat saya. Dia bilang, Pak semuanya ini salah Bapak. Saudara, dibuka dengan begitu saudara. Langsung dalam hati, tapi tetaplah pendeta itu masih bisa menutupi saudara, walaupun kesel saudara ya. Tetap senyum, oh ya terima kasih Bu, terima kasih. Tapi dalam hati saya, kurang ajar. Saya ini pelayanan, saya sibuk pelayanan, saya melayani, saya memenangkan jiwa, saya menggembalakan. Kenapa salah saya? Kenapa bukan salah ini gitu ya? Tahu yang ini? Istri saudara yang sebelah. Saya tahu ada senyum kemenangan terlihat dari istri saya. Walaupun saya nggak nengok, saya rasakan ada kemenangan besar. Ada 1 tahun Yobel buat dia saudara ya. Tahun kemenangan saudara ya. Jadi pulang saya udah kesel dalam hati. Kita harus doa keliling pada waktu itu. Ya saudara, saya udah doa keliling, udah nggak konsen saudara. Udah nggak konsen saudara. Besok di hari Minggu, ini hari Sabtu kan. Hari Minggu
Saya datang, kita ada doa pagi dulu. Saya datang di situ masih kesel saudara. Ya, malam udah nggak bisa tidur saudara. Masih kesel. Kenapa salah saya lagi Tuhan? Gitu. Nah, saudara kan yang istri yang di rumah. Istri kan nggak kerja. Istri yang harusnya bukan salah saya dong. Nah saudara kemudian pagi-pagi sebelum doa Tuhan tahu. Kalau kamu mau doa ya kamu harus benar dulu gitu. Oh iya ya Tuhan saya mau benar. Tapi gimana caranya? Tahu-tahu Tuhan pakai BlackBerry juga saudara ya. Jadi sebelum dibuang bersyukurlah juga BlackBerry ya saudara ya. Tiba-tiba masuk ada message sharing, biasa kan orang suka kirim. Biasa saya jarang baca karena kadang-kadang panjang. Tapi hari itu saya baca saudara. Dia bicara segini saudara. Jadi dia bilang bahwa waktu Hawa, ya saya mau tanya dulu deh ibu-ibu, sekarang tapi ibu-ibu yang tolong jawab ya. Bu, ibu-ibu yang jatuh pertama kali ke dalam dosa, tolong jawab siapa bu? Loh kok Adam? Hah? Ini jarang loh, di sini luar biasa. Adam dulu Bu ya, ya. Haleluya. Ya udah ini memang yang lain ini, yang lain. Ibu-ibu yang lain? Haleluya. Ya. Ibu-ibu yang lain? Hawa. Jadi yang Adam cuma satu, apakah ada yang lain? Ya enggak apa-apa, nanti biar bicara sama Pak Budi Sastra Bu ya. Ya, setahu saya, maaf kalau saya salah, setahu saya ibu-ibu yang salah. Setahu saya Hawa yang salah. Jadi tolong perhatikan ibu-ibu yang lain, yakin ya Hawa ya. Jadi ngaku nih ibu-ibu ya, ngaku ya salah ya. Tapi kenapa yang dicari Tuhan, yang diminta pertanggungjawaban sama Tuhan siapa? Adam saudara. Hari itu saya bilang, kalau kamu boleh bilang itu salah anakmu, kamu boleh bilang itu salah istrimu, tapi aku tetap minta pertanggungjawaban kamu. Pada waktu itu saudara, wah saya bertobat saudara. Ini Tuhan ngomong rupanya sama psikiater. Jadi kadang-kadang pendeta harus belajar dari psikiater saudara. Ya, tuh ini semua salah Bapak. Saudara saya percaya itu Tuhan menuding kepada saya. Kamu yang harus bertanggung jawab. Saudara, kenapa kamu tidak menggembalakan anakmu dengan baik? Kamu boleh hebat, mungkin kamu boleh berhasil dalam pelayanan, tapi keluarga kamu tidak kamu gembalakan dengan baik. Saudara pada waktu itu hari itu saya rubah hidup saya saudara. Sebelum saya bisa menggembalakan anak saya tidak boleh menggembalakan jemaat saya saudara. Tapi puji Tuhan saudara, karena Tuhan firman katakan kan, seorang penilik jemaat, dia harus bisa menggembalakan rumah tangganya sendiri. Saudara waktu itu saya rubah saudara, saya sediakan waktu jam 3, kalau udah gak ada kerjaan saya pulang saudara. Ya. Tahu gak untuk apa saudara? Main bola saudara. Aduh boro-boro saya olahraga tuh gak bisa saudara. Aduh ya gak punya sepatu bola. Saya main bola sampai jebol semua sepatu saudara. Dia tendangin saya saudara ya. Jadi saya suruh jadi kiper saudara. Ya, kemudian saya datang ke mall saudara. Waktu itu masih zaman itu, ini umur 13 tahun. Waktu itu umur 9 atau 11, 9 atau 10 tahun saudara. Dia ajak saya main ini nih saudara. Apa namanya itu, Beyblade atau apa gitu ya. Ya, malu banget saudara. Saya malu di tengah mall, di atrium, saya harus main itu di tengah-tengah situ saudara. Saya udah nengok jangan sampai ada jemaat, malu banget saudara. Saya harus main begini saudara. Tapi itu yang merubah anak saya saudara. Dia melihat keberadaan papanya di samping dia. Biasanya soalnya saya tiap hari Minggu saudara, Minggu seperti ini, malam tuh saya evaluasi. Karena anak saya ini, dia pemimpin geng, saudara. Ya, artinya begini, semua kids church dan junior church di bawah dia, saudara. Memang itu leadershipnya kuat. Dia tahu bapaknya bos di situ, ya. Jadi dia merasa dia juga pemimpin, saudara. Jadi begini, pemimpinnya tapi begini, bukan di City Hall, waktu itu masih di Menara Gracia. Jadi kalau semua guru sekolah minggu bilang, gamenya dimatikan, ya, semua harus dimatikan. Terus dia bilang, nggak mau. Dia bilang, no, I don't want. Kalau nggak mau, keluar. Dia keluar saudara, tapi masalahnya dia ajak seluruh kelas keluar. Oh my God. Ya, karena dia bilang, ayo come on, keluar semua saudara, turun ke kafe di bawah saudara. Saudara itu waktu itu istri saya kan jadi pembina junior church dan kids church ya, waktu masih bukan di sini saudara, tapi waktu coba gimana tadi, aduh Bu, tadi semua anak-anak keluar Bu. Loh kenapa? Ya. Iya sih Bu, sebetulnya cuma karena satu orang. Loh siapa dia? Istri saya kan nanya gitu. Siapa anak itu harus laporkan pada saya. Iya sih Bu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf ya. Jadi maaf dulu saudara. Itu anak ibu.
Kaget saudara ya, anak ibu. Jadi ini akhirnya malam saudara kita evaluasi. Pagi tadi kamu begini. Akhirnya saya bilang, tahu nggak kalau kamu begitu Tuhan marah. Saya bilang gitu. Langsung itu, Roh Kudus itu langsung sudah. Siapa yang marah? Langsung ngomong dalam hati saya sudah. Kamu kok jangan bawa-bawa saya ya, kata Tuhan. Saya tuh nggak pernah marah, dia mau nakal. Kamu aja yang brengsek, saya nggak marah. Kamu masih bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Ini baru nakal gini kamu bilang saya marah lagi. Saya dimarahin saudara. Ya, kamu lebih brengsek daripada anak kamu aja masih sabar aku, nggak pernah marah. Jadi jangan bawa-bawa saya kalau marah sama anak ya, kata Tuhan. Saudara, benar saudara, Tuhan nggak pernah marah. Tapi selalu saya gunakan itu untuk menyalahkan anak saya. Ternyata yang salah nih, bapaknya yang salah. Ya, ini saya saudara ya, kalau saudara nggak mau ngaku salah nggak apa-apa saudara ya. Saudara, jadi bapak nggak enak saudara ya. Jadi bapak berat saudara. Kita ini imam, kita ini raja, kita nabi. Kalau kita mau diberkati dalam segala aspek, Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mulailah jadi kepala dalam rumah tanggamu dulu. Mulailah berhasil dalam rumah tanggamu. Mari kita kembali ke fungsi kita. Bapak-bapak, mari jadilah orang yang takut akan Tuhan. Karena banyak bapak-bapak bersembunyi saudara. Ya, seperti Adam bersembunyi. Waktu Tuhan datang, dia cari siapa? Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Dia bersembunyi, saudara. Banyak bapak-bapak bersembunyi, ya, di dalam kesuksesannya, ya, di dalam kesibukannya. Aduh Pak, sibuk Pak, diajak melayani sibuk Pak, ya. Bahkan bukan hanya kesuksesan saja, saudara. Kegagalan, banyak bapak-bapak bersembunyi dalam kegagalan. Karena gagal, dia pahit, dia kecewa sama Tuhan, dia juga nggak mau datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan sedang mencari, mari bapak-bapak. Mari bapak-bapak datang kepadaku. Mari ya, layani aku. Saudara, ini saya bicara bukan buat sini mungkin, kalau mungkin tolong jangan kesinggung ya. Ini saya bicara juga buat jemaat kami. Karena banyak ibu-ibu yang melayani Tuhan. Di sini enggak ya, sini bapak-bapak, Pak Kiki, wow, Pak Iwan. Ini luar biasa melayani Tuhan. Nah di kami banyak ibu-ibunya yang melayani. Bapak-bapaknya yang masih ngumpet saudara. Ya, masih bersembunyi karena mereka sukses. Kadang-kadang mungkin ada mereka terlalu sibuk saudara. Mari Tuhan cari, Adam, di manakah engkau? Dia cari imam, dia cari raja, dia cari nabinya ada di mana. Saudara, yang kebenaran yang pertama, mari sebagai kepala, ya, kita harus datang di hadapan Tuhan. Karena kita adalah kepalanya. Ya. Saudara, laki-laki itu harus lebih. Saya masih ingat waktu saya mendekati Evelyn, istri saya Evelyn, susah banget deketin dia saudara. Ya maklumlah, tampang saya pas-pasan. Dia buat saya dia cantik sekali saudara, jadi waktu saya deketin, aduh susah banget saudara, nolak terus saudara. Tapi puji Tuhan dengan hikmat dan kuasa dari yang maha tinggi, akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan. Nah saudara akhirnya saya pernah tanya, kamu kalau mau dapat suami atau cowok tuh yang gimana? Saya pikir kan kalau wanita kan bilang, oh yang bijaksana, baik ya, atau mungkin dewasa atau sabar, mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Padahal ujung-ujungnya kan yang kaya, nggak ada sih yang ngomong gitu ya. Ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya mendengar yang lain. Dia bilang, saya mau dengan orang laki-laki yang imannya lebih daripada saya. Langsung saya bilang, itu saya. Wah, itu saya. Itu saya. Enggak, saya ngomong gitu, saudara. Saya ngomong gitu langsung diusir, keluar dari rumah ini. Enggak, saudara ya. Tapi dalam hati, ya itu saya. Makanya sampai hari ini saya mengejar harus lebih iman saya dari istri saya. Oh dia pendoa, saudara. Dia kalau pendoa, kalau doa lama, saudara. Ya, doa lama. Jadi kalau kami malam nih mau doa ya, saudara. Saya tanya, siapa yang mau doa? Saya tanya sama anak-anak saya. Diam semua. Tapi waktu saya bilang, kalau nggak ada yang doa, mama yang akan doa. Langsung semua angkat tangan. No, me, please, me. Soalnya kalau mamanya doa buat kota, doa buat bangsa, doa buat jiwa-jiwa, jemaat disebutin anak-anak, aduh, jadi kelamaan sudah bisa setengah jam 45 menit. Amin, anak-anak semua udah tidur, saudara. Ya. Saudara, dia pendoa yang luar biasa. Nah, saudara, saya harus lebih, iman saya harus lebih karena saya kepala, ya. Dia boleh penolong saudara, tapi saya kepalanya saudara. Ingat ya, ibu-ibu jangan bilang, oh Pak boleh Pak. Dia boleh jadi kepala, tapi saya lehernya. Kalau dia nengok ke kiri, gua sikat ke kanan. Ya, makanya ada laki-laki sakit pinggang gitu ya.
terus sengklek gitu ya. Itu berarti istrinya suka narik-narik saudara. Enggak. Ya itu bercanda saudara. Nah saudara mari kembali kepada fungsi kita. Ya, laki-laki ya harus menjadi kepala. Dia harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, kebenaran yang kedua buat istri-istri. Dikatakan istrimu apa? Ayat 3. Akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kita bicara tempat lagi, rumahmu. Saudara, dikatakan istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Nah, ini kebenaran tentang seorang istri. Saya mau tanya ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu suka, saya tanya dulu dah, pernah makan anggur enggak? Ada di sini yang belum pernah makan anggur? Kalau enggak ada tinggal di mana gitu ya saudara. Ya pasti semua pernah ya saudara ya. Jadi semua pernah makan anggur. Kalau beli anggur cari yang manis, yang asem atau yang pahit. Manis ya, enggak ada yang begini, Pak saya bayar mahal, saya mau yang pahit. Tolong carikan yang pahit, enggak ada ya saudara. Kita bayar mahal untuk dapat yang manis. Nah ibu-ibu, sebelahnya ada bapaknya enggak? Saya mau tanya bapaknya yang sebelah ibu-ibu. Istrimu ini manis, asem, atau pahit gitu. Yang jauh mesti bapak-bapaknya. Atau anaknya, kalau ada mama, anaknya. Ya, mama manis, asem atau pahit gitu. Kata bapak-bapak, kalau saya bawain diamond pak, manis. Manis banget. Kalau tasnya saya beliin yang baru, manis saudara. Tapi coba kalau enggak pak, aduh ngeri pak saudara. Enggak ada di sini, enggak ada yang ngaku maksudnya. Saudara ibu, istri harus jadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Luar biasa loh, Tuhan kasih di dalam rumah. Karena kalau di luar rumah semua manis. Lihat aja nih semua nih, manis semua kan. Shalom, Bapak mau minum apa? Wah manis semua saudara. Ya. Tapi kalau di rumah, ya manis juga. Apa tadi? Singa, wah. Roh Kudus yang berbicara berarti. Saudara di penolong tuh ada 2 loh di dalam Alkitab. Penolong cuma ada 2 loh. Ibu-ibu tolong dengar, penolong cuma 2 dalam Alkitab. Yang pertama apa? Roh Kudus. Yang kedua istri. Nah yang Roh Kudus lembut. Kalau yang istri singa, saya baru beli buku nih saudara. Istri saya tolong carikan dong Lisa Bevere. Lisa Bevere itu kukunya bagus sekali. Lioness Rising. Ya. Saya cari saudara, kalau yang bahasa Inggris bayar. Saya cari yang gratis. Bahasa Indonesia gratis saudara. Tapi judulnya saudara, dikatakan singa betina bangkit saudara. Saya kaget. Waktu baca ini, saya bilang, yang kamu serius mau beli ini gitu ya. Jangan sampai kamu jadi singa betina gitu ya maksudnya saudara ya. Tapi nggak ada ya, nggak ada di sini. Saudara wanita harus lembut. Saudara harus berbuah terus yang manis saudara. Dan di dalam rumah. Ya. Di dalam rumah engkau harus jadi pohon anggur yang subur. Kalau subur dikatakan selalu berbuah, betul nggak? Tuhan pernah mengutuk pohon ara kan? Waktu dia mau makan, Tuhan mengutuk karena nggak subur, karena tidak berbuah. Jadi istri tanggal tua, tanggal muda, sibuk, jengkel sama anak, ya pagi, siang, sore, malam harus tetap apa? Manis, saudara. Ya, kita harus tetap manis. Itu udah nggak bisa lewat dari kebenaran ini. Nggak bisa tawar menawar. Engkau adalah pohon anggur yang subur di dalam rumah. Amin. Ya, karena bapak-bapak perlu ditolong, saudara. Dia pulang sudah capek, saudara. Dia pulang sudah dengan bekerja. Ya, saudara, ibu-ibu. Ya, saya bicara mungkin ibu-ibu yang nggak bekerja. Kalau yang bekerja itu udah resiko, saudara. Ya, ibu-ibu mungkin di sini ada yang bekerja ya. Saya punya teman jemaat juga banyak ibu-ibu yang bekerja. Boleh saja bekerja, tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi berarti fungsimu double. Ya, yang harus dilakukan. Pertama, kau sudah bekerja, tetap nggak bisa ditawar lagi. Waktu engkau pulang, walaupun capek, walaupun kau ngelihat jengkel, ngelihat suster, ngelihat pembantu, saudara. Kami mengadakan komunitas yang couples, itu permasalahannya sama saudara. Kalau nggak suster, pembantu saudara. Nggak tahu di sini, yang couple yang sini gimana, apakah ternyata punya penyalur pembantu sendiri, ya itu lain ya saudara ya. Tapi kita banyak kehilangan, ada yang pembantunya kabur, ada yang susternya kabur dan sebagainya saudara. Ya, saudara mungkin kita boleh kesal, tapi tetap firman Tuhan mengatakan engkau harus jadi pohon anggur yang subur.
engkau harus tetap manis. Sehingga suamimu yang dia sedang dalam keadaan mungkin jatuh atau apapun, dia tetap bisa merasakan kemanisan dalam rumah itu, saudara. Makanya Tuhan, engkau adalah pohon anggur yang subur di dalam rumah. Ya, saudara, penolong sama yang ditolong kuat mana? Penolong dong ya. Makanya ibu-ibu itu lebih kuat daripada pria. Ya, ada yang bilang, iyalah ibu-ibu kan dari tulang Pak, kita kan dari debu tanah gitu ya. Tapi tulang jangan buat mentungin suami ya saudara ya. Saudara, ibu-ibu ini penolong berarti lebih kuat. Harusnya boleh bekerja tapi tetap ada waktu buat keluarga saudara. Ya, penolong saudara. Saudara, kami kemarin lagi ada komunitas yang couples, kami pergi ke pulau ya sama-sama. Tapi khusus laki-laki saudara, saya ajak anak laki saya yang laki, kemudian sama cowok-cowok semua saudara. Ada yang lucu saudara, ada yang lucu kenapa? Kami ini akhirnya bilang, waduh ini ada ombaknya, setelah itu kita nyebrang ke satu pulau sampai sana. Ada yang satu bawa anak masih umur 6 tahun, kepleset saudara. Waduh langsung dia, aduh ntar mama marah nih katanya. Jadi langsung obatin gitu. Jadi dia anaknya ngapain, jangan. Kenapa saudara? Kenapa? Tenang aja lah. Enggak ntar bini gua marah nih, pulang bisa ngomel nih gitu ya. Terus ada yang satu lagi bilang, aduh jam berapa kita pulang nih? Oh tadi gua bilangnya jam segini, lewat ya lewat. Saya mikir ya. Wow saudara ya, laki-laki itu mesti lapor rupanya ya saudara ya. Kalau saya juga merasakan saudara, jadi saya juga waktu saya tanya, kita joke ya, tapi memang saya nggak tahu apakah terjadi di sini ya. Lu udah ini, berapa lama lu kirim proposal ke bini lu mau pergi hari ini, saya tanya begitu. Sudah disetujui berapa lama gitu kita bilang. Ya saya percaya, karena apa? Karena istri selalu memperhatikan sebetulnya. Dia cuma pengen tahu. Tapi kalau kita istri pergi, ya, terus dia extend perginya, mungkin tadinya janji jam 3 pulang, mau pulang jam 5, jam 7, kita nggak nyariin saudara. Aman dalam perlindungan Tuhan, bilangnya gitu. Tapi kalau laki, kita harus lapor saudara ya. Tapi memang ini sebetulnya bukan satu kejelekan, bukan. Tapi memang ini kodratnya seperti itu saudara. Ya. Akhirnya saya harus paksakan, dari komunitas saya bilang makanya, ayo Tuhan makanya paksa. Ya. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, jadi artinya begini, memang kayaknya harus lapor, harus kasih tahu, kita ada di sini. Ya, saya kalau enggak BB itu udah lama dia langsung bilang, ya, oh jadi baru laporan sekarang nih. Gitu. Jadi saya kalau itu saya bercanda, sorry ya lupa laporan nih. Lapor saya bilang 1, saya begini, 2 gitu, laporan selesai gitu ya. Ya, dia bercanda, dia suka bercanda, saya suka bercanda juga sama dia gitu ya. Tapi habis itu kasih gambar cium gitu saudara ya. Jadi tenang aman gitu saudara ya. Nah, saudara ya, tapi itulah istri pengen tahu ya. Dia pengen tahu gitu, dia ada di mana. Makanya kita ajak anak laki saudara ya. Jadi lebih aman saudara ya. Kalau ada anak laki nggak dicariin saudara ya, kan ada anak gitu ya saudara. Jadi yang anak perempuan ikut mamanya, yang anak laki ikut bapak-bapaknya. Tapi ini lagi kita kembangkan, karena kita mau menangkan yang laki-laki yang lain saudara. Saya mau, kalau laki udah ketemu laki, akhirnya cerita semua kan. Dia cerita apa adanya, wah semuanya. Nah kita baru tahu, oh kita tahu nih arahinnya gimana. Ya, yang anak-anak muda, yang young couples. Ada juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Tapi saya lagi fokus di situ. Banyak yang couples kita lagi arahkan situ. Nah saudara, ini memang ibu-ibu berbeda, dia pengen tahu ya. Karena dia tuh penolong saudara ya. Saya makanya selalu lapor bukan untuk apa-apa. Tolong doakan ya. Saya lagi gini, ini mau naik kapal nih, saya mau sharing nih atau mau apa. Saya selalu cari istri saya ya. Tadi waktu saya mau ke sini, saya cari dulu ya, lapor dulu gitu, lapor. Ya, saya mau ke sebelah nih. Tolong dilawat semua ngebrak gitu saudara ya. Jadi saya mau jemaat semua ngeblak gitu saya bilang gitu. Siap dia doain saudara ya. Ya kalau saudara nggak ngeblak berarti doanya kurang manjur gitu saudara ya. Nah saudara itu bicara seorang istri. Nah kebenaran seorang buat suami istri. Kebenaran buat suami istri. Selanjutnya ayat kita kembali ayat 3. Istrimu akan jadi pohon anggur yang subur di dalam rumah dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun, ya, tunas itu yang baru berkembang, baru bertunas. Pohon zaitun ada pohon yang banyak sekali gunanya, ya. Mau nggak kita punya anak-anak yang dipakai Tuhan, yang berhasil, yang banyak gunanya? Mau ya saudara? Kuncinya gimana? Dia harus ada di sekeliling meja kita.
Nah kalau dia harus ada di sekeliling meja kita, berarti kita, orang tuanya juga harus ada di sekeliling meja mereka. Saudara, makanya saya selalu sempatkan diri saya untuk makan malam bersama, saudara. Sesibuk apapun, saya akan pulang untuk bisa makan malam bersama anak-anak kita. Karena spend time di meja makan itu waktu yang paling luar biasa. Tuhan Yesus banyak memenangkan jiwa. Sakius, Matius dimenangkan di meja makan, saudara. Dia sering ajak murid-muridnya untuk makan, untuk sharing di meja makan. Saudara, waktu saya di meja makan, saya baru akhirnya bisa bilang, ya, kamu ngerti nggak? Papa itu prioritas utama pelayanan. Ya, jadi kita bisa share di situ. Ya, kita baru bisa masuk dan dia terbuka, saudara. Dia bisa cerita, oh ya papa tadi di sekolahan begini. Yang perempuan juga bisa cerita, saudara. Karena di meja makan adalah tempat di mana mereka akan diberkati, saudara. Ya, kadang-kadang saya sengaja, saudara, cium mamanya, saudara. Karena hadiah yang terbesar buat anak kita waktu dia melihat papanya sayang sama mamanya. Dia akan merasa tenang, saudara. Ya, anak saya yang laki bilang dia punya teman, anak papa mamanya pisah, saudara. Dia merasa kasihan. Ya, saya bilang doakan. Ya, karena ketenangan yang luar biasa didapat waktu melihat papa dan mamanya ada di sebelahnya dan kemudian mengasihi, saling mencintai. Saudara, jangan biarkan anak-anakmu makan malam dengan suster, saudara. Ada, saudara, saya melihat susternya pulang nangis-nangis, saudara. Ya, karena mamanya biasanya sibuk sampai jam 12 malam, saudara. Ya, papanya sih ada, cuma mamanya sibuk bisnis, sibuk baru pulangnya malam, saudara. Jadi selalu makan sama suster, tidur sama suster, saudara. Susternya pulang nangis, saudara. Ya, sampai sakit, saudara. Padahal mamanya ada di sebelahnya loh, saudara. Ya, saudara, ini terjadi di kota besar seperti Jakarta, saudara. Ya, saya percaya mudah-mudahan gak ada di tempat ini. Kalau ada, mari kita harus rubah. Karena anak-anak kita membutuhkan kita di sekeliling meja makan. Rumah, tempat tinggal yang paling aman buat anak-anak kita harus ada bersama dengan mereka. Bukan hanya bicara bangunan yang bagus, bangunan yang komplit. Ya, saya baru kemarin memberkati satu rumah, komplit banget. Ada tempat olahraganya, ada home theaternya, ada kolam renangnya, ada pokoknya semua tempat apa yang dibutuhkan komplit sekali, saudara. Ya, tetapi bukan itu yang dibutuhkan anak. Yang dibutuhkan adalah keberadaan orang tuanya. Ya, makanya saya tanya kemarin sama itu, ini kamarnya besar-besar ya, kamar anak udah ada kamar mandinya, ada pantry-nya masing-masing. Saya bilang ini makannya tetap di meja makan yang besar yang disediakan di bawah, atau jangan-jangan di meja dari awal sampai nanti rumah ini dijual nggak pernah dipakai. Ya, banyak seperti itu, saudara. Karena saking sibuk makan pun di kamar, saudara. Ya. Mari, saudara, kita kembali ke rumah kita, bukan bicara tempatnya, tapi bicara orang-orang yang berada di dalamnya. Obed Edom tahu menghormati hadirat Tuhan dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Kalau kita mau di prinsip kerajaan Allah yang ketiga, saudara, adalah kita memberi mereka makan. Kita buka di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, saya mau mengingatkan kita pada mujizat multiplikasi. 5 roti 2 ekor ikan ya, semua pasti tahu ya mujizat itu ya. Nah saudara, saya mau tanya nih, waktu itu hari sudah sore, kemudian Tuhan bilang ya, kita harus beri mereka makan ya. Petrus dan teman-temannya bilang, suruh mereka pulang aja. Ya, kita hari udah sore, susah dapat ini. Ya, tapi kata Tuhan, enggak, kamu yang harus beri mereka makan. Kita enggak punya apa-apa, Tuhan. Kata Tuhan, apa yang ada padamu? Tuhan enggak pernah tanya apa yang enggak ada pada kita, saudara. Tuhan tanya apa yang ada padamu. Nah, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak yang membawa bekal. Nah, saudara, Tuhan bilang itu cukup. Kemudian apa yang Tuhan lakukan, saudara, dengan 5 roti 2 ekor ikan itu? Dia menengadah ke atas, betul? Dia mengucap syukur. Mari ucapkan syukur dengan apa yang ada padamu. Kemudian saya mau tanya nih Bapak Saudara, waktu Tuhan berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk berkat ini. Biarlah berkat ini bisa jadi berkat buat orang-orang. Di situ ada 5.000 orang laki-laki, belum yang wanita, belum yang anak-anak. Berarti ada 10.000 orang minimal. Ya. Nah saya mau tanya, apakah waktu Tuhan doa kemudian tiba-tiba langsung mujizat terjadi? Hah? Belum ya? Enggak langsung jadi 10.000 roti, 10.000 ikan. Enggak kan saudara? Belum terjadi ya. Walaupun Tuhan sudah berdoa dan amin. Ya, saudara, kenapa buktinya mungkin enggak dicatat di situ?
Karena kalau sampai itu jadi 10.000 ikan dan 10.000 roti, Tuhan gak mati di kayu salib. Tapi Tuhan mati tenggelam di dalam ribuan roti dan ikan, saudara ya. Itu buktinya, saudara ya. Makanya Tuhan masih hidup, saudara ya. Kemudian akhirnya dia bagikan kepada murid-muridnya. Waktu dia bagikan, apakah masih sepotong kecil, saudara? Masih kan? Kalau enggak, murid-muridnya nggak bisa bawa, saudara. Hanya sepiring kecil, saudara. Jadi 5 roti dan 2 ikan dibagi 12 orang. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Kemudian bisa enggak kalau kita nih, salah satu murid Tuhan Yesus, bisa enggak kita mikir gini, ya cuma segini, ya mana mungkin, gue bawa anak lagi, ya bawa anak 2, istri 1, ya pasti istri 1, saudara ya. Ini dia juga kelaparan dari pagi sampai sore belum makan. Mendingan gue kasih dulu ya sama keluarga kita. Boleh dong kita mengasihi keluarga kita, ya kasih dulu ya dia makan. Kalau ada sisa baru kasih orang lain. Ya, kalau murid-murid melakukan gitu, terjadi mujizat enggak? Saya percaya enggak terjadi mujizat. Tapi murid-murid dia enggak mikirkan itu. Dia percaya, saya percaya Tuhan sudah doakan ini akan jadi berkat buat orang lain dulu. Ya, dia perhatikan orang lain, kemudian dia mulai bagikan kepada orang lain. Di saat itulah itu mulai terjadi. Mujizat itu mulai terjadi. Kok enggak habis-habis ya? Kok enggak habis-habis? Dia bagikan kepada 5.000 bahkan 10.000 orang, tidak habis-habis. Sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Dan kita tahu sisanya berapa, saudara? 12 bakul. Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. Berarti satu murid dapat 1 bakul. Jadi tadinya cuma dapat segini, 1 bakul boleh saya bilang ini ya, 1 bakul boleh segini. Setuju kalau 1 bakul saya bilang segini? Tadinya cuma 1 piring, saudara. Tapi karena mau jadi berkat buat orang lain. Dia mau melakukan prinsip kerajaan Allah. Ya. Tadinya rumahnya mungkin kekurangan. Tapi akhirnya dia mendapatkan bawa pulang. 1 bakul dia boleh bawa pulang ke rumahnya. Sehingga rumahnya diberkati. Saudara, prinsip kerajaan surga yang 3, mari. Ya, kita jadi berkat buat orang lain. Ya, saya percaya gereja ini juga telah jadi berkat buat banyak orang. Mari jadilah berkat buat orang lain. Orang memberi bukan karena orang kelimpahan, saudara. Ya, prinsip kerajaan Tuhan gak melihat orang kaya yang memberi begitu banyak. Dia lebih menghargai seorang janda miskin. Dia memberi hanya sedikit saja, tapi dia memberi dari kehidupannya. Mari saudara, apa yang ada padamu, mari berikan. Kalau kamu mungkin gak mau memberikan uang, ya mungkin gak punya uang, berikan hidupmu. Karena hidupmu adalah persembahan yang hidup. Ya, Bapak-bapak, mari hiduplah takut akan Tuhan, layani Tuhan. Saudara, boleh saya undang para pemain musik? Gaya hidup memberi, tadi Pak Niko mengatakan Matias harus diganti dengan Yudas. Manusia tidak boleh cinta uang. Bagaimana kita melatih supaya kita enggak cinta uang? Dengan cara memberi, saudara. Ya. Perpuluhan itu adalah salah satu cara di mana kita menghancurkan roh mamon, saudara. Ya. Mamon itu dipatahkan waktu kita memberikan perpuluhan. Waktu kita memberi, kita juga mengalahkan roh cinta uang. Amin, saudara. Saudara, saya tutup dengan kita sedang masuk di tahun 5774 ya. Ya. Saya belum mendengar dari Pak Niko, tapi saya mau secara gampang saja ya. Boleh minta di D ya. Saudara, kalau tahun 5774 kan Ain Dalet ya, saudara ya. Saya baru dapat logonya dari berupa kunci katanya, kunci Daud. Oke. Nah, saudara, tahun 5773 kemarin baru kita lewatin namanya Ain Gmail. Ya, bukan Gmail ya saudara ya. Kalau Gmail itu email saudara ya. Gmail dari Gamal. Kemudian tahun 5772 kalau kita boleh ingat itu Ain Bait. Ya. Nah saudara, saya menaruh ini dalam hati saya supaya gampang saya share. Ya. Belum tentu benar, tapi artinya saya supaya gampang saja. Dulu Ain Bait itu berbicara rumah. Setuju? Bait itu. Bait Tania, ya, Bait Seba, itu bicara rumah. Kemudian Ain Gimel berbicara gamal itu onta, saudara. Makanya gambarnya kalau dari kita lihat itu ada onta dari daerah yang kering pindah ya ke daerah yang hijau, saudara. Nah Ain Dalet itu berbicara onta itu harus masuk rumah. Saya gampang seperti itu, saudara. Ya. Gimana cara masukin onta masuk rumah? Susah nggak? Onta tuh tinggi loh saudara. Ya. Rumahnya pintunya kecil saudara. Ya.
pintunya kecil. Berarti gimana seperti firman Tuhan mengatakan, susahnya orang kaya masuk kerajaan surga seperti onta masuk lubang jarum. Tolong jangan ditafsirkan, diartikan masuk lubang jarum beneran itu ya saudara. Ya, itu nggak mungkin saudara ya. Tapi lubang jarum di sini bicara pintu saudara. Jadi onta itu harus ditarik dulu kepalanya, disuruh merendahkan diri dulu, tunduk, kemudian diseret. Kalau perlu tendang sedikit lah saudara, supaya dia masuk saudara ke dalam pintu. Saudara, tahun Ain Dalet akan ada goncangan besar ke depan. Pak Niko jarang biasanya ngomong doakan Jakarta. Ya, doakan, tapi sekarang kau harus berdoa buat Jakarta. Sebentar lagi pemilihan umum. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada nabi yang melihat banyak api di Jakarta. Ya, bukan api Pentakosta ketiganya, tapi api di mana terjadi banyak kebakaran di Jakarta. Nah, saudara, kita harus masuk rumah. Kalau yang ada di luar, hati-hati saudara. Ya, makanya waktu malam, tulah yang terakhir, bangsa Israel, kau harus masuk rumah dan tandai rumahmu dengan darah Yesus, ya, dengan darah anak domba. Supaya waktu malaikat maut, engkau rumahmu enggak dikenai. Saudara, kita harus masuk ke rumah. Rumah berbicara banyak hal, tadi saya sudah sampaikan, tempat tinggal. Ya, rumah gereja kita. Rumah dalam komunitas cool, community of love itu rumah. Saya sedang menggerakkan program ini saudara. Semua jemaat harus masuk community of love, saudara. Ya, harus masuk, saya harus masuk. Ya, karena kalau di luar, walaupun mungkin tadinya dia pikir, percuma, saya sudah tahu firman dan sebagainya. Tapi saya harus paksa, saya harus bikin dia merendahkan hati. Kalau perlu ditendang sedikit saudara, didorong, diseret untuk masuk ke dalam rumah-rumah. Karena saya mau semua diselamatkan, semua gak terkena hal-hal yang tidak mau, yang tidak diinginkan saudara. Saudara, Ain Dalet berbicara kita masuk, Tuhan sudah kasih kuncinya. Pondok Daud berbicara satu tempat, di mana di dalamnya ada doa, pujian dan penyembahan, yang secara unity siang dan malam. Saudara, bagaimana rumah kita? Kita bicara pribadi kita dulu deh. Dari yang rumah paling kecil ada kita pribadi. Apakah ada doa, ada pujian, penyembahan yang selalu kita naikkan 24 jam sehari? Yang kedua, rumah tangga kita gimana? Apakah ada doa bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita secara unity yang kita naikkan terus-menerus? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah ada unity dalam rumah ini yang kita mau bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama? Saya percaya kalau itu ada tempat yang kita buat, yaitu hati kita, rumah tangga kita dan gereja kita, di mana bahkan juga di kantor kita, di mana di situ ada hadirat Tuhan, semua akan diluputkan. Kita akan diberkati. Kita akan diberkati berlipat-lipat. Amin saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mau jadi rumah-Mu Bapa, di mana Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami mau rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kami percaya Kau melakukan mujizat yang pertama di dalam pernikahan. Karena Kau mau Tuhan, mulai dari rumah tangga, mulai dari keluarga kami. Firman Tuhan berkata, kesanalah Engkau akan mengirimkan berkat. Yaitu kesana adalah di mana anak-anak Tuhan diam bersama dengan rukun. Bapa, kami mau rukun dengan keluarga kami. Kalau kami seorang pria, seorang laki-laki dan seorang suami, Tuhan, kami mau berfungsi sebagai seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi. Kami mau menjadi teladan yang baik dalam perkataan perbuatan kami. Kami juga kalau kami seorang istri, seorang wanita, kami mau menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah kami. Apapun masanya, kami tetap berbuah Tuhan. Terima kasih kalau kami orang tua, Tuhan di tengah kesibukan kami, di tengah macetnya Jakarta, tapi kami mau berusaha ada di sekeliling meja makan kami bersama anak-anak kami Tuhan. Bapa berkati anak-anak kami, biarlah mereka menjadi tunas pohon zaitun. Tuhan berkati. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Dan kami mau jadi berkat, kalau kami diberkati, kami untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati pengerja, berkati Pak Budi Sastra, Ibu Cinki. Sebagai pemimpin, sebagai gembala Tuhan. Pakai gereja ini untuk jadi dampak yang luar biasa. Buat kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, masuki tahun Ayin Dalet ini. Kami mau masuk dalam rumah-rumah di mana ada hadirat-Mu di sana Tuhan. Jemaat yang belum ikut juga dalam kegiatan, dalam kul, biarlah Kau pakai mereka. Supaya mereka boleh masuk dalam komunitas-komunitas anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh-Mu terus bicara di dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak.